Judul daripada firman Tuhan adalah Just You and Me. Hanya kita berdua. Wah, kalau kata ini diucapkan sesama sepasang kekasih atau sepasang suami istri, wah romantis sekali ini ya. Nah mari kita membaca di sebuah ayat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita perlu memahami dan kita harus mencamkan di dalam hati kita bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan kita, tujuan utama Tuhan itu menyelamatkan kita karena Dia ingin menyatu dengan kita, saudara. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia yang kemudian jatuh dalam dosa, Dia harus mengutus anaknya untuk menyelamatkan. Dan kita sekarang oleh iman percaya kita dibenarkan. Dan satu saat kita akan masuk dalam kekekalan. Itulah tujuan Tuhan. Yaitu Dia ingin bersama-sama dengan orang-orang pilihannya. Dengan saudara dan saya yang sudah dipilih dan diselamatkan oleh Dia. Tujuan kita mengiring Tuhan apa, saudara? Nah, sekarang kita harus balikkan kepada diri kita sendiri. Tujuan kita mengiring Tuhan karena kita ingin damai, tidak salah. Karena kita ingin diberkati, itu pun tidak salah. Karena kita ingin diselamatkan, apalagi itu tidak salah. Tapi jangan lupa, satu hal yang paling esensi dalam kehidupan orang percaya. Bukan sekedar kita diberkati selama di dunia, dilindungi, dipagari, ditolong oleh Tuhan. Satu kali kita masuk kekekalan, dilepaskan dari kebinasaan yang kekal. Bukan sekedar itu, saudara-saudara. Apa artinya kekekalan kalau tidak ada Yesus di sana? Tujuan kita yang paling utama, yaitu kita bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Amin, saudara. Bukan sekedar kita lepas dari kebinasaan yang kekal, kita lepas dari api neraka, kita masuk sorga. Tapi yang paling utama, kita bersama-sama dengan Dia, kekasih kita. Haleluya. Makanya cara-cara penginjilan ini, ya silakan saja cara-cara penginjilan yang dipakai, tetapi kadang-kadang perlu diwaspadai. Karena ketika kita menawarkan Injil hanya sebagai, ya kamu terima Yesus, kamu ditolong oleh Tuhan, kamu diberkati oleh Tuhan, maka kita kehilangan esensi. Menjadi satu roh, menyatu dengan Tuhan. Itulah tujuan utama kita. Nah, sebab itu harus dimulai dari sekarang, waktu kita di dunia ini. Saudara. Kita belajar. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan menyelamatkan kita bukan mencari hamba. Kadang-kadang kita fokus hanya melayani Tuhan, melayani. Semua itu baik. Saya katakan semua itu baik, semua tidak salah. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, saudara. Ternyata tujuan Tuhan itu mencari seorang anak. Tuhan itu mencari sahabat. Dia mencari orang yang bisa dekat dengan Dia. Yang Dia bisa nyatakan isi hatinya. Yang bisa ngomong-ngomong dengan Tuhan. Itulah panggilan tertinggi dari manusia. Jadi panggilan terutama saudara-saudara yang melayani, panggilan tertinggi kita bukan kita, panggilan saya tertinggi bukan saya di atas mimbar berkhotbah, bukan saudara. Panggilan saya yang tertinggi yaitu saya pribadi bersekutu dengan Tuhan. Mendengar suaranya, menyatu dengan Dia. Itu panggilan saya tertinggi. Dan saya percaya itu panggilan setiap anak Tuhan teristimewa seorang hamba Tuhan. Bukan sekedar melayani Tuhan, tetapi adalah menyatu dengan Tuhan. Dan tidak menutup sebuah kemungkinan bahwa seringkali kita kehilangan esensi ini. Bukan kehilangan di luar gereja, tapi di dalam gereja kita bisa kehilangan. Saya bisa kehilangan ketika saya menjadi terlalu sibuk melakukan ini, itu, tapi saya mengabaikan waktu di mana just you and me. Apakah salah sibuk melayani? Tidak salah. Tapi kita harus menyediakan waktu. Kalau bisa kita melatih diri kita sedemikian rupa dalam kesibukan sekalipun hati kita tetap menyatu. Wah, itu paling enak. Nah, itulah saudara inti dari khotbah saya. Mari kita mau lebih lagi mengambil waktu, mengadakan waktu. Waktu itu tidak bisa tersedia kalau tidak diadakan, saudara-saudara. Orang membaca Alkitab, kalau mau dibuat sibuk, jangankan saudara, pendeta aja bisa sibuk tidak baca Alkitab. Jadi saya percaya waktu itu harus kita yang mengadakan. Ada waktu kita harus bersaat teduh bersama Tuhan. Matikan semua HP.
Yang sekarang yang menjadi gangguan itu, salah satu gangguan yang paling mengganggu kita itu HP. Dengan adanya media sosial dan sebagainya, itu membuat kita seringkali terganggu. Baca Alkitab terganggu, doa terganggu. Kudung lihat, kudung lihat. Coba beri waktu di mana saudara setengah jam saja, matikan itu. Singkirkan semuanya. Saudara beri waktu untuk Tuhan. Just you and me. Tuhan juga just you, my son and me. Hanya engkau anakku dan aku. Dan saya rasa ini sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaca kepada Tuhan kita Yesus Kristus selama di dunia, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus di tengah-tengah kepadatan pelayanannya, dia mengambil waktu menyendiri dengan Bapa. Ada saat-saat tertentu dia menyendiri, bahkan dia tidak mau diikuti oleh murid-muridnya. Dia menyendiri di bukit, di tempat yang tersembunyi, tempat yang sunyi. Kenapa? Karena dia ingin dengan Bapa, just you and me, Father. Dia ingin punya waktu dengan Bapa yang tidak diganggu oleh apapun juga, siapapun juga. Sebab itu orang yang hidup sendiri itu ada kelebihan. Wis mikir Tuhan ae. Karena kesempatan kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa banyak waktu bersama dengan Tuhan. Lalu bagaimana Yesus dengan murid-muridnya? Tuhan Yesus di dalam pelayanan dia juga mengambil waktu di mana dia ingin bersama dengan muridnya sendirian. Tidak diganggu oleh khalayak ramai. Dan itu hampir-hampir tidak mungkin bagi Tuhan Yesus. Yang semakin hari semakin populer dan semakin banyak dibutuhkan, saudara. Dicari oleh manusia. Tapi dia usahakan. Makanya kadang-kadang dia bawa muridnya keluar dari Galilea. Karena pos Tuhan Yesus itu kan di Galilea sebenarnya. Lebih banyak di Galilea. Sekali-sekali dia turun ke Yudea. Kalau sudah lihat di peta, Galilea itu atas, tengah itu Samaria, bawah itu Yudea. Di situ ada Yerusalem ya. Sekedar sudah tahu, jadi kalau baca kitab Injil, sudah melihat dia pergi ke Yudea, sudah punya gambaran, oh dia itu turun berarti. Sekali-kali dia tinggalkan Galilea, dia pergi ke Tirus dan Sidon, itu di sebelah utara. Pergi ke Kaisaria, juga di sebelah utara. Menyingkir ke tempat-tempat yang sunyi. Tujuannya apa? Ya ini tadi, bersekutu, mengajar, curhat, mencurahkan isi hatinya. Jadi kesimpulan dari khotbah ini, yaitu bahwa Tuhan ingin punya waktu dengan kita. Di mana hanya ada Dia dan kita berdua. Di mana kita bisa memberi perhatian penuh kepadanya. Di mana Dia bisa berbicara dengan kita mendengar suaranya. Di mana hati bertemu dengan hati. Orang yang saling mengasihi itu kadang-kadang gak perlu banyak omong. Ketika duduk berdua, ketika saling berpandangan, hati ketemu hati, itu sudah sebuah kepuasan. Tuhan ingin kita punya waktu seperti ini. Tuhan ingin kita menyediakan waktu bagi Dia. Just you and me. Mari kita mau menyadari kebenaran ini. Dan kita mau memberi lebih banyak waktu kepada Tuhan. Ada satu cerita yang klise, tentu saudara sudah banyak mendengar di dalam Lukas pasal 10. Tentang Maria dan Marta. Ditulis di dalam Alkitab, Marta sibuk melayani, tapi Maria dia duduk di kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Kedua-duanya bagus, penting. Jadi jangan sampai sudah salah paham. Oh berarti Tuhan menyepelekan Marta, tidak. Semua dibutuhkan, Marta dibutuhkan. Tapi di sini memberikan sebuah pesan, jangan mengganti, tidak bisa diganti. Waktu di mana kita duduk di kaki Tuhan, itu tidak bisa diganti dengan waktu-waktu yang lain. Dalam hidup saya ada sedikit kesaksian, saudara. Saya mau mengganti waktu itu. Saya natsar untuk melayani Tuhan, untuk sekolah Alkitab itu waktu saya tingkat 2 dari kuliah saya. Dan setelah saya lulus, saudara-saudara, sekarang saya harus memutuskan. Nah di situ saya coba untuk mengganti, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, oke Tuhan, saya 2 tahun memberi diri saya untuk menjadi dokter di rumah sakit Kristen. Dengan harapan ya Tuhan maulah diganti ya. Tapi Tuhan tidak mau. Setelah 2 tahun saya menyelesaikan, saya ngambil spesialisasi. Tapi justru pada saat itu Tuhan mengetuk hati saya terus. Sampai akhirnya saya menyerah dan saya pulang ke Indonesia untuk menggenapi nazar saya. Jadi tidak bisa diganti. Waktu your private time with Jesus, waktu privat Anda, waktu pribadi Anda dengan Tuhan, Tuhan tidak mau diganti dengan hal-hal yang lain. Silahkan Anda menjadi Marta.
Tapi jangan sampai waktumu itu sebagai Maria digantikan dan Anda anggap oke, that's it. Tidak, Tuhan tetap ngomong bagian yang terbaik adalah just you and me. Di mana kita duduk di kaki Tuhan, kita menikmati Tuhan, menikmati perkataannya. Nah itulah sebabnya saudara, mari sekali lagi kita mau lebih memberi waktu untuk Tuhan. Dan saudara-saudara, bagian terakhir dari khotbah saya ingin melihat mengapa ia ingin berdua dengan kita. Apa sebenarnya yang ia ingin lakukan ketika dia berdua dengan kita, dengan saudara. Ada beberapa hal yang saya lihat di dalam Alkitab. Yang pertama, yaitu dia ingin mencurahkan kasihnya kepada kita. Coba kita baca ayat ini, Mazmur 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi. Ini mengingatkan kita dengan bangsa Israel, bukan? Mereka di waktu pagi harus keluar dari kemah. Setiap orang, tidak bisa satu orang mengambilkan orang lain, tidak bisa lu titip. Aku titip diambilkan mana ya? Aku titip nih, tempatnya ini di sini, tidak bisa. Sudah baca di dalam Keluaran 16, tiap-tiap orang harus mengambil untuk dirinya sendiri satu gomer setiap hari. Artinya apa? Ini tanggung jawab kita. Kita nggak bisa dompleng orang lain. Saya nggak bisa dompleng istri saya tidak bisa dompleng saya. Walaupun kita sama-sama hamba Tuhan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi. Dengan apa? Dengan kasih setiamu. Supaya apa? Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita sepanjang hari-hari kami. Tuhan ingin mengenyangkan kita di waktu pagi. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Adakah kita menyiapkan hati kita? Adakah kita rindu, Tuhan ini aku. Ini bejanaku yang kosong. Aku rindu akan kasih-Mu Tuhan. Tangkap itu. Tuhan ingin mencurahkan kasih-Nya. Dia ingin mengenyangkan kita dengan kasih-Nya. Adakah yang lebih baik dari ini? Dia bersekutu dengan kita. Bukan dia ingin sesuatu dari kita. Justru dia ingin membagikan sesuatu dari dirinya kepada kita. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya. Dia ingin mencurahkan kemurahannya. Dia ingin menolong saudara. Sebab itu saya tidak menyalahkan kalau saudara tiap pagi berolahraga. Baik sekali, kenapa tidak baik? Tapi jangan sampai saudara hanya sibuk berolahraga. Tapi saudara kehilangan bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadamu. Yaitu kasih setia Tuhan. Ya, silakan kita mengolah tubuh kita, tapi terbatas firman Tuhan berkata. Kita tidak bisa melawan umur. Kalau tiba umurnya sakit ya sakit. Yang kedua, mengapa Tuhan ingin kita meluangkan waktu bersamanya? Karena dia ingin berbicara kepada kita. Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi Musa sebelum terbangun, sebelum kemah sembahyang itu terbangun, karena kemah sembahyang itu terbangun baru di Keluaran pasal 40, Keluaran terakhir, baru kemudian mereka membangun kemah itu. Musa punya kemah yang khusus untuk dia ketemu dengan Tuhan. Ya kalau sekarang mungkin ruang doa lah. Ada keluarga yang mungkin rumahnya luas, menyediakan ruang doa, kira-kira seperti itu. Dan Musa untuk mendengar suara Tuhan, dia harus ke tempat itu. Dia menyendiri dengan Tuhan. Karena di situ Tuhan menunggu dia. Menunggu untuk apa? Untuk menyampaikan isi hatinya. Menyampaikan pesan-pesannya. Untuk berbicara. Kan Musa ini kan penyambung lidah. Jadi sama saudara-saudara. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Salah satunya adalah lewat firman Tuhan. Karena itu baca firman Tuhan bukan sekedar baca untuk memenuhi target saudara. Ya, walaupun sudah dibantu dengan tabel pembacaan Alkitab setahun. Tapi yang penting sudah membaca untuk mendengar suara Tuhan. Engkau mau bicara apa Tuhan? Ya, ini yang paling umum, yang paling gampang lah. Tentu Tuhan bisa bicara secara langsung. Tapi pada umumnya yang saya alami, Tuhan itu bicara melalui firman Tuhan. Kadang-kadang bukan firman Tuhan yang sekarang kita baca. Tapi mungkin yang berapa hari yang lalu. Ketika firman itu mengendap di dalam hati kita, Tuhan bisa bangkitkan lagi. Oh iya, karena Tuhan ingin bicara. Kalau orang tua bicara berarti dia ingin supaya apa? Didengar. Saudara yang punya anak, kalau sudah bicara sama anak, lalu anak saudara terus begini, kira-kira gimana? Tentu saudara akan marah bukan? Makanya tadi saya katakan ada waktunya sudah sisihkan itu, handphone itu. Yang ketiga,
Tuhan ingin menguatkan kita. Dia tahu bahwa kita butuh kekuatan, kita butuh jaminan. Apalagi ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi kesulitan. Tuhan ingin memberikan kepada kita kekuatan. Yosua sebelum dia menghadapi Yeriko yang luar biasa, dia mengambil waktu dengan Tuhan. Dan Tuhan datang dan dia berkata, aku pemimpinmu, gak usah takut. Aku panglima bala tentara Tuhan. Saya yakin Yosua punya ketakutan sendiri. Dia dihadapkan dengan tembok yang begitu besar, kota yang begitu kuat. Dan dia tidak tahu harus bagaimana. Dia tidak punya peralatan perang. Mereka 40 tahun mengembara di padang gurun, tidak pernah latihan perang. Tapi Tuhan datang, dia berkata, gak usah takut, aku panglimanya. Aku yang akan berperang bagi kamu. Kalau sudah menghadapi tantangan, mengapa sudah tidak datang kepada Tuhan? Untuk mendapatkan kekuatan dari dia. Dan dia akan datang untuk memberi kekuatan. Dan yang terakhir, saudara, yaitu Tuhan ingin mengubah kita. Dia ingin mengubah hidup kita. Karena kita harus sadari dan akui bahwa masih banyak hal-hal dalam hidup kita yang belum sesuai dengan kehendaknya. Kita masih bergumul tentang itu, saya tahu. Tentu saudara ingin untuk seperti Tuhan, tapi kita masih bergumul untuk itu. Dan kapan Tuhan bekerja mengubahkan kita? Waktu kita bergumul dengan Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan. Waktu kita memberi waktu kepada Tuhan. Seperti Yakub, dia diubah. Dikatakan engkau bukan lagi Yakub, tetapi engkau adalah Israel. Kalau Yakub itu artinya penipu, suka merebut orang lain. Splinter, tapi Israel adalah the prince of God. Pangerannya Allah. Lewat persekutuan dengan Tuhan. Lewat waktu kita pribadi dengan Tuhan. Lewat waktu di mana just you and me, Lord. Kita diubahkan menjadi seperti Tuhan. Sebab itu mari saudara, kita mau lebih menyediakan waktu bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.